Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, saya Andra Putri Ananta Simbolan dengan NPM 210826026. Jadi pada kali ini saya akan membawakan webinar saya yang berjudul Sistem Kardiovaskular. Oke, jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dari anatomi jantung itu sendiri, di mana anatomi jantung itu dia melibatkan struktur penting yang memungkinkan fungsi pompa darah secara efisien. Adapun ruang utama jantung, yang di mana jantung itu dia memiliki 4 ruang, yaitu dia ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan juga ventrikel kiri. Nah, pada atrium itu sendiri dia berfungsi untuk menerima darah, sedangkan ventrikel dia memompa darah keluar. Adapun beberapa pembagian ruang ini yang memastikan aliran darah yang terorganisir dan searah. Untuk struktur pendukungnya itu sendiri di mana terdapat katup utama yang terdiri dari katup trikuspid, katup bikuspid, katup aorta, dan katup pulmonal yang mengatur aliran darah satu arah. Dan juga terdapat septum yang memisahkan sisi kanan dan kiri jantung untuk mencegah pencampuran darah. Dan juga terdapat yang namanya dinding otot jantung yaitu miokardium yang bertugas melakukan kontraksi kuat untuk memompa darah. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini merupakan atrium kanan, ventrikel kanan, atrium kiri dan juga ventrikel kiri. Selanjutnya, di sini ada fisiologi jantung yang dimana pada fisiologi jantung ini dia menjelaskan mekanisme kerja jantung dalam mengalirkan darah melalui siklus yang teratur. Yang dimana siklus jantung itu dia terdiri dari dua fase utama, yaitu dia ada diastol dan juga sistol. Diastole ini dia merupakan fase pengisian darah ke ruang jantung, sedangkan diastole merupakan fase pemompaan darah keluar jantung. Nah, kedua fase ini dia akan berulang secara ritmis untuk mempertahankan sirkulasi darah itu sendiri. Nah, bisa kita lihat pada gambar ini merupakan gambar dari ilustrasi diastole, dan ini merupakan gambar dari ilustrasi sistol itu sendiri. Selanjutnya, ada pun kontraksi miokard dan kontrol saraf yang dimana pada kontraksi miokard dia akan dipicu oleh sistem pengantar listrik dalam jantung itu sendiri. Dan juga sistem saraf otonom yang mengatur kecepatan dan kekuatan kontraksi sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya, di sini ada mekanisme kelistrikan jantung. Jadi, pada mekanisme kelistrikan jantung itu sendiri, dia mengatur irama jantung dan koordinasi kontraksi otot jantung itu sendiri. Nah, jadi pada jalur impuls listrik itu, dia terbagi menjadi beberapa bagian lagi, yang dimana impuls yang dimulai dari nodus sinoatrial yang berfungsi sebagai pacu jantung alami. Selanjutnya terdapat impuls yang menyebar ke nodus atrioventrikular itu sendiri, yang dimana kemudian dia akan ke bundel his, cabang kanan dan kiri serta sabut Purkinje. Soalnya untuk fungsi rama jantung itu sendiri, di mana sistem kelistrikan ini dia memastikan denyut nadi yang konsisten dan teratur. Dan juga gangguan pada sistem ini dapat menyebabkan aritmia atau ketidakteraturan irama jantungnya itu sendiri. Nah, bisa kita lihat pada gambar. Di sini merupakan letak dari SA node atau nodus SA-nya itu sendiri. Ini merupakan letak dari nodus atrioventrikular. Ini merupakan bundle of His dan ini merupakan Purkinje fiber atau serat Purkinje itu sendiri. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dari peredaran darah jantung itu sendiri. Jadi pada peredaran darah jantung ini, yang dimana sistem peredaran darah jantung itu dia akan mengatur aliran darah ke seluruh tubuh dan paru-paru untuk pertukaran gas. Nah, adapun pada peredaran darah jantung ini dia terbagi menjadi dua, yaitu ada sirkulasi sistemik dan juga ada sirkulasi pulmonal. Nah, saya jelaskan dulu untuk pengertian dari sirkulasi sistemik dan juga pulmonal, yang dimana sirkulasi sistemik ini dia akan membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Sedangkan pada sirkulasi pulmonal dia merupakan mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk oksigenasi lalu kembali ke jantung. Nah, jadi untuk perbedaannya antara sirkulasi sistemik dan pulmonal ini, yang dimana pada sirkulasi sistemik ini dia merupakan suatu peredaran darah kecil, sedangkan pada sirkulasi pulmonal itu dia merupakan suatu peredaran darah besar. Nah, ada pun beberapa peran arteri dan juga vena di dalam peredaran darah jantung ini, yang dimana peran arteri itu dia fungsinya itu ialah seperti membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh. Sedangkan vena itu sendiri dia memiliki fungsi membawa darah kembali ke jantung untuk diproses ulang. Nah, selanjutnya bisa kita lihat pada gambar berikut untuk peredaran darah jantung, yang dimana yang awalnya darah yang kayak karbon dioksida dari tubuh dia akan masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, nantinya darah akan mengalir ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Nah,
melalui katup trikuspid. Nah, ini yang dimaksud katup trikuspid, atrium kanan, ventrikel kanan. Nah, nantinya darah yang sudah di dalam ventrikel kanan ini, dia akan memompa darah ke arteri pulmonalis melalui katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini terletak di sini. Nah, selanjutnya, ketika sudah dibawa melalui katup pulmonal, arteri pulmonalis nantinya dia akan membawa darah ke paru-paru. Nah, membawa darah ke paru-paru. Nah, setelah sudah di paru-paru, darah akan melepas karbon dioksida dan mengambil oksigen melalui proses difusi yaitu di alveolus. Nah, nantinya darah yang bersih kaya akan oksigen dia akan kembali ke jantung melalui 4 vena pulmonalis masuk ke atrium kiri. Selanjutnya, dari atrium kiri, darah akan masuk ke ventrikel kiri melalui katup bikuspid. Nah, di sini dia. Selanjutnya, darah yang sudah berada di dalam ventrikel kiri, nantinya dia akan memompa darah ke aorta melalui katup aorta itu sendiri, yang dimana aorta nantinya dia akan membawa darah ke seluruh tubuh melalui percabangan arteri, sehingga di jaringan tubuh darah akan memberikan oksigen dan nutrisi, lalu mengambil karbon dioksida dan juga limbah metabolik. Yang dimana darah kotor itu sendiri dia akan kembali ke atrium kanan melalui vena cava dan siklus akan dimulai lagi. Mungkin hanya itu mengenai dari sistem peredaran darah jantung. Selanjutnya di sini yaitu ada mikroskopis jantung, yang dimana pada mikroskopis jantung ini dia terdiri dari beberapa struktur mikroskopik yang memperlihatkan lapisan dan perbedaan pada pembuluh darah di sekitarnya. Untuk lapisan dinding jantung itu dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dia ada epikardium yang dimana merupakan suatu lapisan luar yang melindungi jantung. Selanjutnya ada miokardium yang merupakan suatu lapisan otot tebal yang melakukan kontraksi. Dan juga ada endokardium merupakan lapisan dalam yang melapisi rongga jantung itu sendiri. Untuk struktur arteri dan vena, yang dimana arterinya ini dia memiliki tunika media yang lebih tebal untuk menahan tekanan darah tinggi, dan vena itu sendiri dia memiliki dinding yang lebih tipis dan katup untuk mencegah aliran balik darahnya itu sendiri. Nah, selanjutnya berikut merupakan referensi yang saya dapatkan mengenai dari mind map saya yang berjudul sistem kardiovaskular. Selanjutnya. Baik, saya tutup. Mungkin hanya demikian untuk penjelasan mind map saya dengan sistem kardiovaskular. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.